Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa semua, hari ini kita akan belajar mengenai materi penyusunan RPP tematik terpadu. Silahkan mahasiswa scan barcode yang ditayangkan dalam PPT presentasi dosen. Lalu, amati video bahan ajar tersebut dan catat poin-poin penting apa saja yang ada dalam video tersebut untuk dijadikan acuan dalam menyusun RPP tematik terpadu. Teman-teman mahasiswa semua tentu sudah tidak asing lagi dengan istilah RPP. RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah suatu rencana kegiatan pembelajaran yang mengacu kepada kurikulum yang sudah dibuat untuk satu pertemuan atau lebih. RPP memiliki dua fungsi utama. Yang pertama, perencanaan. Sebagai pedoman bagi guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran secara terstruktur dan efektif. Yang kedua, pelaksanaan. Mengefektifkan proses pembelajaran sesuai dengan apa yang direncanakan. Prinsip-prinsip pengembangan RPP. Yang pertama, memperhatikan perbedaan individu peserta didik. Yang kedua, mendorong partisipasi aktif peserta didik. Yang ketiga, mengembangkan membaca dan menulis. Yang keempat, memberikan umpan balik dan tindak lanjut. Yang kelima, keterkaitan dan keterpaduan. Yang terakhir, menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. Komponen RPP terdapat dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Mencakup yang pertama, identitas sekolah, yaitu nama satuan pendidikan. Yang kedua, identifikasi mata pelajaran atau tema-subtema. Yang ketiga, kelas atau semester. Yang keempat, materi pokok. Yang kelima, alokasi waktu. Yang keenam, tujuan pembelajaran. Yang ketujuh, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Yang kedelapan, materi pembelajaran. Yang ke-9, metode pembelajaran. Yang ke-10, media pembelajaran. Yang ke-11, sumber belajar. Yang ke-12, langkah-langkah pembelajaran. Yang terakhir, penilaian hasil belajar. Ini adalah contoh format RPP Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Lalu, komponen RPP yang terdapat dalam Surat Edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019 tentang penyederhanaan komponen RPP. Mencakup yang pertama, tujuan pembelajaran dan langkah-langkah kegiatan. Yang kedua, pembelajaran dan nilai pembelajaran yang wajib dilaksanakan oleh guru. Sedangkan komponen lainnya bersifat pelengkap. Ini adalah contoh format RPP dalam Surat Edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019 tentang penyederhanaan komponen RPP. Langkah-langkah menyusun RPP. Yang pertama, menyiapkan bahan membuat RPP, seperti menentukan tema sentral, mengidentifikasi kompetensi dasar dari beberapa mata pelajaran, mencari keterkaitan antar kompetensi dasar. Yang kedua, menyiapkan format RPP. Yang terakhir, menyusun RPP. Dalam membuat RPP, kita perlu menentukan tujuan pembelajaran. Lalu merumuskan tujuan pembelajaran. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran, pastikan terdapat 4 komponen di bawah ini. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, inti. Yang terakhir, penutup. Dalam menentukan langkah inti kegiatan pembelajaran, mahasiswa bisa memilih pendekatan, model, dan metode pembelajaran yang sesuai. Lalu, tentukan materi pembelajaran. Yang pertama, aspek pengetahuan. Pengetahuan adalah hasil dari proses berpikir dan belajar. Ranah ini terbagi menjadi 4 kategori utama. Yang pertama, fakta. Yang kedua, konsep. Yang ketiga, prinsip. Dan yang terakhir, prosedur. Fakta adalah informasi dasar yang bersifat konkret dan dapat diverifikasi.
Konsep adalah ide abstrak yang membantu kita memahami suatu kelompok fakta. Prinsip adalah hubungan antara dua atau lebih konsep. Prosedur adalah langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan tugas atau masalah. Yang kedua, aspek keterampilan. Yang terakhir, aspek sikap. Penilaian. Yang pertama, penilaian sikap. Penilaian sikap mencerminkan karakter dan kepribadian siswa. Aspek ini menilai bagaimana siswa bersikap terhadap diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar. Contohnya, observasi, penilaian diri, penilaian teman sejawat, dan jurnal. Yang kedua, penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan bertujuan mengukur sejauh mana siswa memahami materi pelajaran. Contohnya, tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Yang terakhir, penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan berfokus pada kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan melalui tindakan nyata. Contohnya, praktik, proyek, portofolio, dan produk. Demikianlah pembelajaran kita tentang penyusunan RPP tematik terpadu. Semoga materi ini memberikan pemahaman dan inspirasi baru bagi mahasiswa dalam merancang pembelajaran yang lebih menyenangkan, bermakna, dan berpusat pada siswa. Ingatlah, RPP bukan hanya rencana mengajar, tetapi juga komitmen kita sebagai pendidik untuk memberikan pengalaman belajar terbaik bagi anak-anak. Teruslah belajar, teruslah berinovasi, dan jadilah guru yang memberi perubahan. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih dan tetap semangat mendidik generasi masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.